catatan jurnal saya yang saya ambil dari tanggal 28 Mei kemarin. Di jurnal saya ini saya lagi waktu itu sudah sampai pembacaan di kitab Daniel. Walaupun di kitab Daniel pasal 1 dituliskan tentang bagaimana Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego itu dianugerahi oleh Tuhan. Dianugerahi tentang hikmat, dianugerahi kepandaian rata-rata di atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan Daniel pun dianugerahi kemampuan untuk menafsir mimpi. Satu sisi memang anugerah, karunia. Namun juga saya melihat tentang sisi yang lain. Seringkali kita hanya berpikir tentang dianugerahi tetapi lupa mengembangkan yang lainnya. Dan saya waktu baca ini sesuatu yang sepintas. Artinya saya lihat Daniel ini kan orangnya benar-benar firm sekali. Nah, firmnya itu bukan karena anugerah kalau saya melihat, tetapi ada satu habit yang dia lakukan. Nah, habit itu saya bacakan di kitab Daniel pasal 6. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6, ayat 11. Dikatakan begini, pada waktu itu Daniel ini kan sudah orang yang terbukti proven, ganti-ganti pemimpin. Ini salah satu orang yang senang selalu jadi kekuatan hidup saya. Jadi setiap kali ada pergantian pemimpin, pergantian peraturan, pergantian apapun, kadang-kadang memang bisa membuat kita ini untuk adaptasi, adjustment itu rada susah. Kadang-kadang ya jengkel. Tetapi Daniel ini menolong saya untuk melihat bagaimana pergantian pemimpin, terbukti Daniel tetap ada di situ. Dan salah satu bagian pada waktu Daniel ini, ya Daniel, makasih Aan. Daniel ini dikatakan di kitab Daniel pasal 6, di ayat 11 dikatakan begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar yang terbuka ke arah makanya saya bahas kiblat dan lain sebagainya, tapi berikutnya 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Biasa. Artinya dia ada habit. Karena sebuah habit akan terbentuk ketika, mungkin yang lain bisa di-mute ya, suaranya masuk. Habit itu terbentuk ketika sesuatu entah intentionally atau tidak kita lakukan dalam kurun waktu yang lama. Tidak akan menjadi habit kalau dilakukan cuma 1-2 kali. Habit akan terbentuk ketika itu baik secara sengaja, intentionally, atau memang tidak sengaja. Jadi itu karena terus akhirnya terbentuk sebuah habit. Nah, menarik bagi saya ini, makanya saya pikir Daniel salah satu memang dianugerahi Tuhan, tapi salah satu yang membuat dia ini hikmatnya, kebijaksanaannya, salah satu rahasianya saya pikir ini, karena dia punya habit atau rutinitas yang bagus. Nah, habit itu kan macam-macam, ada rutinitas atau habit yang destruktif, yang menghancurkan kita, atau kebiasaan yang membangun. Nah, itu kita harus memilih. Kalau saya lebih condong untuk membangun habit yang secara sengaja, karena yang namanya kebiasaan itu bisa tidak sengaja terbentuk, karena sudah bertahun-tahun kayak begitu. Artinya tidak semua orang dengan sengaja makan dengan tangan kanan. Mungkin karena sudah kebiasaan di rumah jadi terbentuk. Nah, saya senang sekali pada waktu dikatakan begini. 3 times a day and pray and give thanks before his God as he had done previously. Jadi pada waktu saya lihat kebiasaan biasa, saya ada bagian yang lain yang kata-kata biasa yang sangat memberkati saya, yaitu Daud. Daud ini pada waktu lagi kondisi Israel krisis, lagi cari orang yang bisa ngadepi Goliat, karena semua sudah terintimidasi, muncullah Daud. Dan pada waktu muncul Daud, nah saya ngelihat tentang preparation, persiapan ketemu dengan opportunity.
Dan Tuhan itu yang memberi opportunity, Tuhan itu yang memberi promosi, tetapi ada habit-habit yang perlu kita bangun. Alkitab mengatakan di kitab 1 Samuel pasal 17 mengatakan begini. 1 Samuel pasal 17, saya bacakan sebentar aja. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa. Ada satu komentari yang atau terjemahannya mengatakan rutin. Nah, rutin itu bisa boring, membosankan. Itu sebabnya kita perlu membangun sebuah rutinitas yang kita sendiri tahu purpose-nya. Saya pada waktu masih sering terbang ke Bali, saya kadang-kadang masih mampir ke Periplus cari-cari buku diskonan. Tapi ada satu buku menarik mata saya, tapi nggak diskon. Tapi saya suka. Akhirnya, ya dengan sedikit rogoh kocek saya beli. Buku itu tentang The Power of Habit. Why we do what we do and how to change. Karena ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang gimana ngerubahnya, nah, di situ dikasih beberapa saran. Tapi ya apa yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini dari kehidupan Daniel, satu memang dia dianugerahi, tapi di sisi yang lain ada sebuah rutinitas atau kebiasaan yang dia bangun. Dia bangun. Dan kebiasaan yang dia bangun itu mendatangkan satu impact yang luar biasa bagi hidupnya. Itu sebenarnya saya bilang nggak heran, dia ini orang yang bijak. Rohnya yang dikatakan Nebukadnezar ada roh dewa dalam dirinya. Ada excellent spirit. Satu sisi memang itu anugerah, tapi di sisi yang lain ada satu habit yang perlu kita bangun. Nah, dengan adanya PSBB ini kan ada habit baru. Habit barunya tuh macam-macam. Kalau habit baru anak-anak saya bangun siang. Karena biasanya kalau sekolah kan bangun pagi. Jam 6:30 pasti udah bangun, udah di meja makan, sarapan. Nah, bagi saya itu habit yang sebenarnya nggak bagus. Karena nanti pada waktu ada sekolah fisik, rutin, dia harus bangun lagi. Jadi dia akan gagap. Orang-orang kebanyakan akan gagap kepada sesuatu situasi yang sebenarnya dia bisa minimalkan kegagapannya dengan membangun sebuah habit. Nah, ya apa yang saya ingin sharingkan adalah mari kita membuat sebuah secara sengaja. Jadi walaupun kita tidak tahu apapun, tapi mari kita membuat preparation yang artinya akan membangun sebuah habit. Saya pikir-pikir saya dulu itu ya antara sengaja atau tidak, tapi saya punya kerinduan besar untuk menulis. Karena dulu saya kan orang nggak suka nulis. Minimal saya nulis jurnal. Jadi sejak saya sekolah Alkitab, saya memaksa diri saya, khususnya dimulai sejak saya bertobat. Saya bertobat di MDC, saya ikut DK, saya paksa diri saya menulis ulang Alkitab yang saya baca, firman yang memberkati, saya tulis ulang sampai berlembar-lembar. Wasting time mungkin, tetapi itu seperti membangun habit untuk saya maksa diri nulis. Sehingga pada waktu saya sekolah kitab, saya jurnal. Ketika kemarin saya lihat jurnal saya itu deret. Jurnal dari sejak saya sekolah kitab dan sampai sekarang jurnalnya nggak tiap hari sih. Saya jurnal tuh nggak tiap hari. Kadang ya 3 hari sekali. Kalau dulu rutin. Sekarang ya 4 hari sekali. Tapi saya mendapat manfaat dari menulis. Karena saat-saat di mana betul-betul lagi down, saya baca ulang. Hikmat-hikmat yang saya dapat. Nah, saya mendorong, mari saudara kita dalam masa-masa PSBB ini kita bisa punya habit yang quote-unquote buruk, destruktif, yang akan menghancurkan. Karena memang nggak ada tuntutan dan lain sebagainya, kita agak ngelos. Ngelos dalam arti, ya baca enggak baca Alkitab kita udah tahu. Tapi ayo kita, karena namanya preparation, kita we don't know gitu. Kapan Tuhan tuh membuat sebuah opportunity dibuka. Karena opportunity come from God. Dan akhirnya saya paksa diri saya di masa PSBB ini ya dulu baca, tapi rutinnya malam. Sekarang saya paksa diri saya bangun suatu rutinitas, pagi bangun, sebelum beraktivitas saya duduk sebentar, menertibkan pikiran, saya baca Alkitab, entah satu pasal, tetapi saya tertibkan diri saya untuk itu, dan mau nggak mau itu akan bentuk satu habit. Nah, dorongan saya senang sekali
ada apa chapel dihidupkan kembali, kayak kita nggak berpikir siapa yang mau gabung, silahkan saja. Tapi ini sebenarnya kebiasaan yang bagus di dalam memaintain our spiritual life. Kita bisa diberkati dengan orang nyanyi diberkati, orang sharing kita diberkati. Dan ini terima kasih untuk Aan jadi moderatornya. Terima kasih untuk Koden juga yang sudah menaungi sehingga chapel ini ada. Terima kasih untuk Charles. Dan itu yang saya mau sharingkan. Bagaimana secara intentionally, secara sengaja membangun kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan buruk kadang-kadang nggak dibangun, ya udah terbentuk gitu saja. Kita perlu duduk sebentar melihat kebiasaan buruk, mana lebih banyak kebiasaan buruk atau kebiasaan baik yang terbangun dalam masa-masa PSBB ini. Nah, itu perlu kita evaluasi ulang. Kalau berpikir tentang masalah tantang pergumulan banyak lah di depan kita, bulan depan kita juga nggak tahu kayak gimana gajinya dipotong berapa banyak, berapa orang akan di PHK, kita nggak tahu. Tetapi paling tidak kita membuat hati kita itu mantap dalam Tuhan. Itu saja, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Bagaimana Koden? Apakah Koden mau ada info sesuatu atau kita langsung doa saja ya? Ya, Charles. Ada kutipan dari renungan kita. Ada kutipan dari Aristoteles. We are what we repeatedly do. Excellent then is not an act but a habit. Jadi saudara, kita ini adalah yaitu bagian dari yang kita sering berulang-ulang lakukan. Tetapi kalau engkau mau excellent, jadi bukan tindakan kita, tetapi kebiasaan kita lah yang boleh dikatakan excellent. Jadi hari ini mari kita bangun kebiasaan yang positif, yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara mau memfollow up renungan hari ini, renungkan Mazmur 71. Di sana saya pernah mengkhotbahkan tentang kebiasaan-kebiasaan, yaitu kebiasaan untuk terus berharap, untuk percaya penuh, itu di ayat yang ketiga, kebiasaan untuk memuji Tuhan, dan kebiasaan untuk terus berharap pada Tuhan. Ya, hal ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh pemazmur. Kalau Mbak Li tadi, kebiasaan yang disoroti dari kebiasaannya Daniel. Ya, semoga semua dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini kita bisa membangun kebiasaan yang baik. Tetap sehat, salam damai sejahtera. Dari tadi Dance Oke, kita berdoa ya. Ya. Iya Pak Koden. Silakan Koden. Nah, Dance nggak bisa masuk katanya. Nanti tolong bisa dibantu. Ya, silakan. Sudah masuk Koden. Silakan Charles berdoa. Ya, saya lempar ke Susi. Susi berdoa ya Susi ya. Dibuka dulu mic-nya Susi. Susi mic-nya dibuka dulu. Bisa nggak? Oke, sudah. Sudah dengar suaraku? Sudah. Kurang dekat ya suaranya. Ya. Doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, sungguh satu anugerah yang besar. Kami bisa bersekutu bersama-sama meskipun dengan keadaan yang sangat terbatas Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami mau juga untuk melakukan apa yang sudah
sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan positif, supaya membawa kami untuk semakin berakar di dalam Tuhan, membawa kami juga untuk semakin bermanfaat di mana kami berada sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk setiap teman-teman dimanapun berada, Tuhan memberkati setiap kami semuanya, dan sepanjang hari ini yang akan kami lakukan, Kau juga memberkati, sehingga Tuhan dari hari ke hari kami boleh membawa kemuliaan buat nama-Mu saja. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.